Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Place Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai dari tanaman hias, buah-buahan, bonsai dan lain-lain. Di konten kali ini kita masih membahas tentang tanaman ya, tentang tanaman bidara. Tapi yang akan kita bahas bukan tentang tanamannya, tapi manfaatnya. Manfaat untuk kesehatan yang bersifat medis dan non medis. Di dalam Al-Quran banyak ya terdapat pohon bidara, tapi kalau di bahasa Arab atau di Al-Quran itu bisa disebut dengan pohon sidr. Banyak sekali ya manfaat tanaman bidara yang mungkin masih jarang diketahui, terutama manfaat medis dan non medis. Dan nanti kita praktekkan cara peracikan ramuannya sebagai tanaman non medis. Dan tanaman bidara ini bisa disebut dengan pohon sidr dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 27-31. Di situ di Al-Quran ada dan banyak dijelaskan di hadis-hadis tentang tanaman bidara, yaitu salah satu tanaman yang disebutkan adalah tanaman dari surga yang mempunyai banyak sekali manfaatnya yang mungkin jarang kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengetahui atau caranya, dan bagian apa yang bisa kita manfaatkan untuk prosesnya? Yang pertama, kita petik ada dua macam ya. Kalau untuk medis itu satu dengan cara diminum. Yang pertama, kita ambil 7 lembar daun bidara, kita gerus atau kita tumbuk, kita campur dengan 1 gelas air dan kita beli beberapa butir garam. Kita bacakan sesuai dengan keyakinan ya. Jika Islam, karena saya Islam, di situ kita bacakan dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas 3 kali dan ayat kursi 3 kali. Kita tiupkan, lalu kita minum. Nanti kita praktekkan. Yang pertama, mari kita dan yang non medis saya sebutkan sekalian, itu untuk mandi. Hampir sama prosesnya. Bedanya kalau yang tadi kita tumbuk kita minum, kalau yang non medis, jadi kita ambil 7 lembar, kita tumbuk, kita campur dengan air yang untuk kita mandi dan beri garam secukupnya sebagai media. Kenapa garam itu sebagai media? Karena garam itu dari laut ya. Dan kita sembuh itu sebenarnya bukan dari bukan dari garamnya atau dari bidaranya, tapi itu hanya sekedar media yang baik. Kesembuhan tetap dari yang Maha Kuasa di atas. Mari kita ambil 7 lembar daun bidaranya. Sampai kono enggak apa-apa, Mas? Sumbai. Oh, ngene ambil tuh. Kene wae tenan. Ke depan kita olah, kita ambil secukupnya saja. Nanti kita ambil, kita olah, kita cuci dengan air bersih, kita cuci sebelum kita olah menjadi minuman. Kita sudah ada daun bidaranya, kita ambil 7 lembar ya. 1 2 3 4 5 6 7 lembar daun bidara ini kita tumbuk. Mungkin biar lebih cepat kita potong-potong dulu ya. Habis itu kita tumbuk biar sarinya keluar. Insya Allah ini saya sudah banyak membuktikan ini ya. Ini selain untuk obat medis dan juga non medis. Ini meskipun tanpa dibacakan, khasiatnya di daun bidara ini juga bagus ya. Bisa untuk banyak penyakit. Mungkin bisa browsing manfaat daun bidara di Google. Ditumbuk, diminum akan seger, dibikin teh pun seger. Ini sebenarnya mau dibikin teh juga, tapi ini nggak dijemur. Tapi kalau mau dibikin teh itu dijemur dulu. Setelah ditumbuk seperti ini, setelah ditumbuk kita ambil, kita masukkan di gelas, kita kasih air minum secukupnya, kita aduk,
Kita aduk, kita saring ya, supaya kotorannya tidak. Setelah kita aduk, kita ambilkan garam secukupnya ya, beberapa butir saja untuk syarat. Kita masukkan. Ini bisa kita langsung minum dengan kepercayaan masing-masing ya. Banyak berguna untuk kesehatan. Tetapi jika dalam Islam disebutkan dalam hadis, ini bisa sebagai alat media ruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Al-Ikhlas 3 kali setelah ayat kursi 1 kali. Setelah dibacakan, tiup, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Setelah itu kita minum. Segar rasanya. Efeknya biasanya di badan segar secara medis, secara non medis. Jikapun karena kita hidup di dua alam ya, kita mungkin ada kalau dalam hadis itu atau dalam Al-Quran jin atau setan yang ada dalam tubuh kita bisa keluar dari tubuh kita. Yang mungkin itu yang bisa bikin kita rasanya capek-capek, pegel-pegel seperti itu mungkin bisa jadi efek dari makhluk yang kasat mata atau jenis jin ataupun setan. Setelah kita minum, harapannya karena bidara ini juga tanaman yang dibenci oleh bangsa jin kalau dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Harapannya ini bisa menjadi media selain untuk tanaman penghias rumah, untuk perindang, juga bisa menjadi manfaat kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Dan jika untuk mandi cukup diambil 7 lembar, hampir sama 7 lembar. Setelah itu ditumbuk, lalu dicampurkan dengan air bak yang untuk kita mandi, dan berikan garam secukupnya, dan bacakan pula ayat-ayat Allah yang seperti saya sebutkan tadi. Dan untuk mungkin yang beragama lain bisa dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Mungkin seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Harapannya kita bisa dapat lindungan dari yang kuasa dan dihindarkan dan dilindungi dari gangguan jin dan setan. Dan untuk mengantisipasi itu, kita bisa memanfaatkan tanaman ataupun daun bidara ini sebagai alternatif kesehatan untuk kita. Sampai di sini, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.